Pernahkah kamu membayangkan kalau suatu hari nanti bahasa Indonesia bisa digunakan di seluruh dunia? Bayangkan orang-orang di berbagai negara dari Korea sampai Amerika berbicara terima kasih atau apa kabar dalam bahasa Indonesia. Mungkinkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris? Di video kali ini kita akan bahas potensi besar bahasa Indonesia untuk mendunia, dari faktor sejarah, politik, hingga budaya pop yang mulai go global. Yang pertama, sekilas tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang digunakan oleh 280 juta penduduk Indonesia. Bahasa ini lahir dari semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, sebuah keputusan bersejarah yang menyatukan bangsa lewat satu bahasa. Kini, bahasa Indonesia bukan hanya milik rakyat Indonesia, tapi juga menjadi bahasa yang mulai dipelajari oleh ribuan orang asing di berbagai universitas dunia. Di Australia, Amerika, dan di beberapa negara Eropa, bahasa Indonesia bahkan sudah menjadi mata pelajaran resmi atau mata kuliah di beberapa sekolah dan universitas. Pada bagian kedua, ada faktor pendukung bahasa Indonesia yang mendunia. Yang pertama ada satu populasi dan posisi strategis Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena banyak beberapa pulau-pulau yang berjejer di posisi strategis Indonesia. Posisi ini menjadikan bahasa Indonesia penting dalam diplomasi, perdagangan, dan hubungan internasional. Jika kita tarik di sejarah pada zaman kolonial Belanda, pemerintah Belanda mau tidak mau harus belajar Indonesia untuk bernegosiasi untuk melakukan perdagangan yang akan dilakukan oleh pemerintah Belanda. Dan yang kedua, kesederhanaan struktur bahasa. Tidak seperti bahasa lain, bahasa Indonesia tidak memiliki tenses yang rumit. Penulisan fonetiknya konsisten dan mudah dipelajari bagi orang-orang yang ingin belajar. Banyak pelajar asing mengatakan bahwa Indonesia adalah satu bahasa Asia yang paling mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa-bahasa di negara Asia yang lainnya. Yang ketiga ada kekuatan budaya pop dan media digital. Budaya Indonesia juga mulai dikenal luas lewat musik dan film dan media sosial juga. Contohnya lagu-lagu dari penyanyi seperti Rich Brian, Nicky, Agnes Mo sering membawa unsur bahasa Indonesia. Selain itu, konten kreator Indonesia di dunia seperti Jerem Pauline, Arsyad Ahmad, hingga para YouTuber edukatif membuat orang-orang luar semakin penasaran dengan bahasa kita. 4. Pemeran pemerintah dan diplomasi bahasa. Pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa dan Kementerian Luar Negeri aktif mempromosikan bahasa Indonesia lewat pusat bahasa di berbagai negara seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan UNESCO sudah menetapkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, di mana bahasa Indonesia sering tampil dalam perayaan tersebut. Pada bagian ketiga ada tantangan yang akan dihadapi. Meski potensinya besar, bahasa Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, persaingan dengan bahasa global seperti Inggris dan Mandarin, kurangnya promosi aktif di level internasional. Yang ketiga, belum adanya standarisasi global untuk pengajaran bahasa Indonesia rendah, dan yang terakhir rendahnya minat anak muda untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar di media sosial. Jadi, kalau kita ingin bahasa Indonesia mendunia, kita sendiri harus bangga dan menjaga kualitas penggunaannya. Pada bagian keempat, upaya dan harapan ke depan. Harapan untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukan sekadar mimpi. Dengan dukungan pemerintah, teknologi, dan kekuatan budaya digital, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa diplomasi dan komunikasi antarbangsa di Asia Tenggara. Bahkan ASEAN sedang mengkaji potensi menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi kawasan. Jadi setiap kali kamu menulis caption, membuat konten, atau berbicara dengan bangga dalam bahasa Indonesia, kamu sebenarnya ikut memperkenalkan bahasa kita ke dunia. Sebagai penutup, bahasa adalah jembatan antar budaya. Jika kita ingin dunia mengenal Indonesia, maka langkah pertama adalah membuat dunia mengenali bahasa Indonesia. Siapa tahu 20 tahun lagi kita akan melihat turis asing menyapa, "Halo, apa kabar?" Bukan karena mereka berlibur di Indonesia, tapi karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dunia. Terima kasih.